Saya akan khotbah 2 sesi ini tentang parenting. Yang pertama sekarang ini tentang motivasi dalam mendidik anak. Boleh sayang, tapi kalau sayang harus ngerti caranya. Motivasi dalam mendidik anak, kita ambil dalam Ibrani 12 dulu ayat ke-6. Ibrani 12 ayat yang ke-6, kita akan belajar bahwa mendidik itu adalah bentuk kasih. Kita sama-sama baca. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan mengasihi kita, makanya dia menghajar kita. Bukan untuk menyakiti kita, tapi untuk mendidik kita. Ibrani 12 ayat ke-6 ini menghubungkan antara hajaran dengan kasih. Ayat Ibrani 12 ini menghajar artinya pendidikan karakter. Dalam bahasa Yunani, Paideu ini berasal dari kata pais yang artinya anak. Ini bukanlah punishment, hukuman atas kesalahan, tapi merupakan disiplin, yaitu didikan untuk pertumbuhan. Dengar baik, Tuhan menghajar kita bukan untuk menghukum atas kesalahan, tapi untuk disiplin. Jadi bukan punishment, tapi disiplin, didikan untuk pertumbuhan. Saya kasih gambaran, Anda tahu seorang atlet itu melatih keras para atlet supaya atletnya tuh menang. Kelihatannya keras, tapi tujuannya baik. Yang mengerti katakan amin. Seperti seorang guru kalau ngajar galak, kayak saya gini kalau khotbah galak. Tujuannya baik, supaya hidup Anda berubah dan jadi lebih baik. Tuhan tuh bertindak sebagai pendidik dalam hidup kita. Nah, saya mau bedakan disiplin dan hukuman supaya kita paham semua kalau ngedidik anak itu jangan menghukum tapi mendisiplin. Bedanya hukuman itu atau punishment berfokus pada masa lalu, yaitu kesalahan yang diperbuat. Sedangkan didikan atau disiplin itu berfokus pada masa depan. Anak ini akan jadi seperti apa? Siapa Anda nantinya? Karena dididik Tuhan hari ini. Yang paham katakan amin. Saya ulangi, punishment atau hukuman itu bicara soal masa lalu, soal kesalahan yang kita buat. Tapi kalau disiplin atau didikan itu akan membentuk siapa kita di hari depan. Motivasi dalam memberi hukuman seringkali didorong oleh kemarahan, kejengkelan. Tetapi didikan didorong oleh kasih. Nah, siapa yang di sini kalau mukul anak, ngedidik anak itu dengan kemarahan? Nah, harus berubah. Karena yang didorong dengan kemarahan adalah hukuman. Sedangkan kalau Anda itu pengen anak Anda tuh baik, ngerti sopan santun, jadi orang yang punya moral, watak yang baik, itu harus dengan kasih, yaitu didikan. Yang tujuannya untuk memulihkan dan melindungi. Nah, Amsal 19 ayat 18 kita akan kupas di sini. Sama-sama baca. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Di dalam Amsal 19 ayat 18 ini mengajarkan tentang 2 hal. Yang pertama, jendela waktu. Katakan jendela waktu. Makanya dikatakan selama ada harapan, ada jendela waktunya. Dan mengajarkan tentang motivasi dalam mendidik anak. Makanya dibilang, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Kita akan kupas dalam di situ, tapi saya akan share sedikit saja tentang jendela waktu yang saya akan kupas habis sore ini jam 5. Selama ada harapan, itu memiliki arti dalam bahasa Ibrani, urgensi waktu atau jendela kesempatan. Apa maksudnya jendela kesempatan? Ada masa di mana hati anak kita itu masih lembut seperti tanah liat yang bisa dibentuk. Tapi ada satu masa di mana kita sudah tidak bisa lagi. Kita harus tahu bahwa ada jendela waktu dalam mendidik anak. Kalau orang tua itu nunggu sampai anak dewasa, baru mulai negur, baru mulai ngajarin. Mohon maaf, karakter buruknya sudah mengeras seperti batu. Makanya kenapa anak-anak tuh bebal, dikasih tahu nggak mau dengar, karena kita telat ngajarinnya. Waktu yang tepat untuk mendidik anak adalah 0 sampai 7 tahun. 7 years. Selama 7 tahun pertama, itu dimana didikan itu adalah ketaatan mutlak. Jadi kalau anakmu di usia gitu, udah kurang ajar, harus dididik. Karena begitu gede, too late.
Amsal 13 ayat 24 berkata gini, siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Lihat, sekali lagi, ada jendela waktu di sini. Menghajar dia pada waktunya. Jangan pukul anak itu di fase yang salah. Secara psikologis dan teologis, anak kita itu memiliki pusat otoritas yang bergeser seiring dengan pertumbuhan kedewasaan. Saya akan kupas itu habis nanti sore, tetapi saya mau bilang gini, mendidik anak di luar fasenya seperti contoh, memukul anak remaja seperti anak balita, itu bukan menciptakan pertobatan, tapi pemberontakan. Anda nggak boleh pukul anak remaja. Di atas 7 tahun, I would say ya, 8 tahun ke atas, anak-anak tuh sudah beda, nggak kayak balita. Jangan pernah dipukul. Baik secara verbal maupun secara fisik, kita harus beda. Makanya nanti sore nonton live streaming kalau buat yang nggak bisa ikut. Saya akan masuk lebih dalam sekarang di motivasi dalam mendidik anak. Tadi Amsal 19 ayat 18 berkata gini, jangan engkau menginginkan kematiannya. Ayat ini bicara mengenai batasan emosi orang tua saat mendidik anak. Katakan sama-sama saya, didikan bukan untuk menghancurkan. 3, 2, 1. Amsal 19 ayat 18 dikatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan. Kata hajarlah dalam bahasa Ibraninya itu yaser. Katakan yaser. Yang artinya disiplinlah. Jadi bukan hukumlah, tapi disiplinlah. Nah, kata yaser ini bukan sekedar memukul, tetapi mentransfer hikmat. Bukan sekedar menghukum, tetapi memberi instruksi, menegur dan melatih. Nah, saya saran, jangan memukul anak itu tanpa pengertian. Anda harus bangun batasan. Dia melakukan pelanggaran apa baru dipukul. Itu satu. Jangan salah dikit pukul, salah dikit pukul. Enggak, itu enggak ada batasan. Harus ada batasannya. Contoh anak saya, waktu Chloe Zoe Axel masih kecil, batasan saya adalah kalau mereka saling menyakiti. Contoh, main tendang-tendangan, pukul-pukulan, itu pasti saya pukul. 3-3, biar adil. Dan batasannya apa? Batasannya saya pakai ikat pinggang. Kenapa? Ikat pinggang kan dari kulit, lebih fleksibel, pedas di kulit tapi tidak menyakiti tulang dan syaraf. Nah, saya suruh mereka berbalik badan dan biasanya saya pukul di bokongnya, tidak di tempat lain. Kadang-kadang kena kaki sedikit tetapi tidak keras. Dan saya pakai hitungan. Kalau berantemnya parah bisa 3 kali. Tapi kalau cuma berantem sedikit 1 kali. Itu aja udah bikin mereka kapok-kapok. Tapi kita harus punya batasan kapan kita pukul anak. Nah, bicara soal transfer hikmat, anak itu perlu belajar kenapa dia dihukum. Jangan tanpa pengertian. Kamu nakal ya. Jadi contoh, kadang-kadang anak kita difitnah. Anak saya 1 kali ikut saya pelayanan di Australia. Saya khotbah di satu gereja. Anak-anak sekolah minggunya itu nakal banget. Anak saya kan cewek, rambutnya panjang. Anak cowok itu ambil pasir, taruh di kepala Chloe Zoe. Pasir semua. Habis itu mereka tendang bola, karena mereka rame-rame pada main bola. Anak saya cuma di pinggir liatin. Mereka tendang bola, bolanya ke jalanan. Terus mereka lapor sama yang dewasa, yang tendang anak saya katanya. Anak kecil, kata firman Tuhan di Amsal, sudah ketahuan bersih atau buruk kelakuannya. Jadi kalau anak Anda tuh udah jahat dari kecil, ini butuh doa puasa. Kalau gua gitu ya. Nah, anak itu harus dididik. Jangan sembarangan dipukul. Harus tahu kenapa dia dipukul. Nah, karena tujuan dari mendisiplin adalah menghilangkan kebebalan. Ngerti nggak bebal? Bebal tuh gini, hati kita ada yang modelnya nggak bisa dikasih tahu. Kalau orang ngomong nggak mau denger, nah itu bebal. Nah, disiplin atau pukulan mengangkat kebebalan dari hati anak ini.
Kemudian kelakuan yang buruk. Disiplin penting untuk menghilangkan kelakuan yang buruk sebelum menjadi karakter permanen dan gaya hidup. Anak-anak tuh masih kecil, masih bisa dididik. Kalau udah tua, bocah lah ya. Amsal 19:18 ini menekankan keterlibatan orang tua dalam pembentukan karakter. Dengar, dikatakan hajarlah anakmu, berarti kitalah yang bertanggung jawab untuk membentuk karakter anak-anak kita. Bukan pembantu, bukan guru sekolah minggu. Kenapa? Mana berani mereka mukul. Baru kemarin saya lihat reels, ada pembantu mukulin anak sampai berdarah hidungnya. Kalian nonton gak? Kasihan sekali. Jangan ditinggal, harus ada keluarga yang nemenin ya. Oke, nomor 1, motivasi dalam mendidik anak. Bukan untuk melampiaskan emosi atau kemarahan atau balas dendam. Nih dengerin ibu-ibu. Jangan kalau lagi kesel sama suami, anak yang digebukin. Emang bapak lu sama lu kayak bapak lu, jebret. Kasihan anaknya. Mama saya pernah cerita, saya kesel sama suami saya dulu, makanya anak saya pukulin, dia bilang gitu. Saya dipukul mama saya dari pinggang sampai tumit, kayak zebra, set, 2 tahun gak hilang. Ngeri gak tuh? Kayak apa coba digebuknya? Jangan ya, jangan terulang, haleluya. Jangan engkau menginginkan kematiannya, kata firman Tuhan. Nah, jangan menginginkan dalam bahasa aslinya itu artinya gini. Jangan biarkan jiwamu terangkat. Atau jangan membawa nafsumu atau jiwamu ke dalamnya. Yang pengertiannya begini. Orang tua dilarang mencampur adukan amarah pribadi atau balas dendam ke dalam tindakan disiplin. Jangan melampiaskan kekesalan atau kemarahan kepada pasangan atau beban pekerjaan kepada anak-anak. Anda tuh kalau pulang kerja stres, lebih baik tenangin diri dulu. Jangan pulang ke rumah tuh bawa mood yang gak baik. Lalu anak-anak salah sedikit Anda marah. Jika Anda memukul anak-anak karena Anda marah, emosi, atau malu. Kan sering anak bikin malu gitu ya, marah dipukul. Anda sedang memuaskan emosi Anda sendiri, bukan melakukannya karena kasih. Jadi ini penting. Mendidik anak, mau kecil maupun besar, ya. Anak Anda mungkin ada yang masih kecil, balita, mungkin ada yang sudah remaja, ada yang sudah kuliah. Kita tuh jangan sampai melakukan disiplin karena kemarahan atau emosi, tapi karena kasih. Orang yang mengasihi, kasih yang mendidik itu bukan untuk menghancurkan. Ini motivasi dalam mendidik yang kedua. Bukan untuk menghancurkan atau membinasakan. Amsal 19:18 tadi berkata, jangan engkau menginginkan kematiannya. Kata hamito, kematiannya, dalam bahasa artinya hamito, itu artinya untuk membinasakan. Disiplin atau didikan dengan cara yang salah dapat membunuh karakter anak-anak kita. Amarah buta istilahnya. Orang tua yang kalau disiplin anak dengan amarah meledak-ledak, tidak terkendali. Bahasa Inggrisnya rage, dengan kemarahan yang amat sangat. Kamu kurang ajar. Anak dijebretin. Ya, ditonjok, dipukul kalau udah gede ya. Anak remaja digampar, ceper gitu. Hati-hati. Disiplin yang diberikan dengan amarah yang meledak-ledak tidak akan menghasilkan pertobatan, tetapi pemberontakan. Membunuh semangat anak, crushing the spirit, dan menghancurkan harga diri anak, rasa keberhargaan. Makanya gak heran, anak-anak yang punya orang tua terlalu emosian biasanya tuh takutan. Biasanya jadi kurang semangat. Kayak gak semangat hidup, gak punya tujuan hidup, dan gak merasa berharga. Anak yang terlalu dimanja juga salah. Jadi sombong, gak ngerti hormat sama orang, gak punya rasa respect, gak ngerti aturan. Tapi sebaliknya anak yang terlalu ditindas, jadi penakut, jadi rendah diri, dan tidak punya semangat. Disiplin yang tidak terkendali justru mendorong anak itu menuju kehancuran secara fisik maupun mental. Bukan menyelamatkan mereka. Kalau tujuan kita, papa didik kamu supaya kamu besok jadi orang yang pintar,
Salah kalau dengan kemarahan. Disiplin yang tidak terkendali menghancurkan mental anak. Dan anakmu diam-diam benci sama kamu. Gak sabar kapan bisa keluar dari rumah. Kapan bisa mandiri supaya bisa ninggalin kamu. Kita rugi sendiri. Kita didik anak, bikin anak jauh sama kita. Didikan sekali lagi bertujuan untuk mematahkan kebebalan dan kelakuan buruk, bukan mematahkan semangat. Jadi jangan sampai anak kita itu jadi patah semangat gara-gara kita. Efesus 6 ayat keempat berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kebanyakan bapak-bapak yang suka marah, galak gitu sama anak kan ya. Biasanya, ini makanya ayatnya tulisnya bapak loh, bukan mak-mak. Nah, dengar baik. Tugas bapak tuh imam. Harusnya ngajarin firman, nasehatin anak tuh dalam firman. Makanya papa, mama kalau dengar khotbah tuh dicatat nanti pulang ngajarin anak. Udah gak pernah nasehatin anak dalam firman, tapi sekali marah, marahnya meledak-ledak. Makanya anakmu jadi benci gak mau ke gereja. Anak itu yang besar, punya orang tua Kristen, yang kelihatan religius, tiap minggu harus ke gereja, tapi di rumah kayak setan, tuh biasanya gak mau ikut Tuhan. Pahit. Orang Kristen kok kayak gitu, gua suruh jadi Kristen. Makanya saya gak pernah maksa anak saya ke gereja. Kenapa? Karena saya pengen dia belajar dari hatinya, dia mau ke gereja. Anak pendeta kok gak dipaksa, saya gak mau anak saya jadi Kristen munafik. Saya gak mau anak-anak saya jadi Kristen Farisi yang sok baik depan orang. Makanya saya gak pernah di depan anak saya mau jadi contoh buat dia. Mama gak pernah munafik dan kamu bisa lihat hidup mama. Pelajaran terbaik buat anak-anak kita adalah hidup kita. Amin. Saya tegas di mimbar, kalau khotbah dengan pengurapan Roh Kudus, marahnya kenceng. Tapi kalau sama anak saya, hati saya sangat lemah. Bersyukur punya suami yang tegas. Ya, yang penting jangan bablas. Sebagai orang tua, penting sekali memahami cara mendidik anak kita. Supaya kita tuh jangan malah melukai hati anak kita. Dan membuat anak-anak itu menjauh dari kita. Banyak kan anak-anak yang gak mau sama kita kan kalau ngomong diem. Masuk di kamar sendirian. Kok gak suka? Saya bersyukur loh. Excel itu malah cari waktu loh makan sama saya. Kita bisa berdua tuh ya, jalan berdua, makan berdua. Bisa hangout di ruang tamu berdua, tidur-tiduran, ngobrol-ngobrol. Mami, nanti mau dinner jam berapa? Dia bisa WA saya. Dia bisa, saya ketuk kamarnya, Excel udah tidur. Terus dia teriak, wait. Dia keluar, hanya untuk apa? Peluk saya. Keluar kamar hanya untuk peluk saya. I love you mami. Terus dia masuk lagi. Kalau saya pulang, saya ke kamarnya, rebahan di ranjangnya. Tanya, ngapain hari ini? Terus dia bisa cerita tentang temennya. Wah, saya tahu semua cerita temennya. Iya. Kita pengen anak kita sedekat itu, bukan? Nah, kenapa Excel bisa begitu? Dari Excel kecil, saya gak pernah kasar sama dia. Saya ajak dia ngobrol. Makanya saya share nanti sore, ya. Sebagai orang tua, kita harus memiliki pengendalian diri. Katakan pengendalian diri. Lah kalau Anda sebagai orang tua gak bisa mengendalikan diri, bagaimana Anda mau ngajarin anak Anda bagaimana mengendalikan diri? Contoh, jangan makan goreng-goreng. Emaknya makan pisang goreng mulu. Kita bilang jangan suka marah-marah, terus kitanya marah-marah. Gak bisa. Kita hanya bisa ngajarin anak kita apa yang dia lihat kita lakukan. Setuju? Nah, ini pesan penting. Saat tangan kita bergerak untuk mendisiplin anak, pastikan hati kita tenang. Jadi kalau kesel, tenang dulu. Dan pastikan kita ngerti batasan. Pukul itu seperti apa? Jangan membabi buta. Kasihan loh seluruh Indonesia ini. Saya itu traveling ya, untuk lihat anak-anak pedalaman ya. Itu dipukul membabi buta. Ketemu kursi dihajar pakai kursi, ketemu tangga dihajar pakai tangga, ketemu pohon batang kelapa ya dipotong pakai, dihajar pakai semua batang pisang, batang kelapa. Kayak ngeri. Saya nyelamatin banyak anak-anak pedalaman yang ketemu saya tuh berdarah-darah. Mukanya lebam. Hari ini dari kecil sampai besar, udah sekarang masih di asrama.
Nanti kapan-kapan saya ajak ke Jakarta. Udah pernah 1 kali dia ke sini. Dari saya ketemu dia, mukanya hancur. Saya nyelamatin anak-anak yang kayak gitu. Makanya saya nggak sanggup deh lihat orang kejam. Amsal 23 ayat 14. Kita baca sama-sama. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Lihat ini baik-baik. Ayat ini sangat kontras. Kontrasnya di mana? Sebuah tindakan fisik yang keras, memukul dengan rotan, tetapi memiliki tujuan spiritual, menyelamatkan nyawanya dari kebinasaan. Nah, mari belajar dulu kata rotan ini apa. Jangan mikir gini, wah gue harus beli rotan habis ini buat mukul anak gue. Jangan gitu ya. Makna rotan dalam bahasa Ibrani itu shebet. Katakan shebet. Apa artinya? Otoritas dan perlindungan. Nah, rotan yang dimaksud itu bukan alat penyiksaan ya. Kan ada kan ya yang pakai rotan buat alat penyiksaan, jebret gitu ya. Tapi ini adalah tongkat yang digunakan oleh gembala. Nah, tongkat yang digunakan oleh gembala kalau tahu tuh ujungnya melengkung. Ingat? Nah, apa gunanya? Untuk menghalau serigala ya, dan untuk menarik domba-domba yang bandel supaya nggak jatuh ke jurang. Nah, ini adalah lambang dari otoritas atau tanggung jawab orang tua untuk memberikan batasan kepada anak. Lihat, dia pakai tongkatnya untuk menjaga domba itu karena bandel kan, supaya jangan jatuh ke jurang. Artinya apa? Dalam menjalankan otoritas kita memberi batasan kepada anak, melindungi anak dari kerusakan karakter dan moral. Nah, memukul dengan rotan dalam konteks Alkitabiah berarti disiplin yang terukur, penuh kasih dan terkontrol, bukan pelampiasan amarah. Memukul untuk menyelamatkan. Katakan sama-sama. Rasa sakit dari disiplin bersifat sementara. Kalau orang dipukul, pedas 1 kali, sakitnya sebentar, habis itu hilang. Paling masih ada sisa merah. Tetapi pembiaran terhadap karakter yang buruk akan membawa kehancuran yang permanen. Pilih mana? Sakit yang sementara atau kerusakan permanen? Anak-anak yang hidupnya terlalu dimanjakan, yang gak ada aturan, masa depannya tuh akan jadi kayak apa? Coba pikirin. Manja, memudahkan segalanya, maunya shortcut, gak punya daya juang, maunya everything easy, tinggal perintah-perintah orang, gak bisa respect sama orang. Apalagi yang lebih lemah, boro-boro. Makanya saya nggak heran lihat ada anak-anak tabokin pembantunya. Susternya dihajar. Well, gimana tergantung kita ngedidik anak kita. Kalau karakter buruk dibiarin, masa depan anak-anak kita nggak akan baik. Yang setuju katakan amin. Dikatakan firman Tuhan, menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Apa artinya? Hidup tanpa disiplin seringkali itu mengarahkan anak pada gaya hidup yang berbahaya. Contoh, pergaulan bebas, tindakan kriminalitas, ketidakteraturan, ugal-ugalan, yang ujungnya memperpendek umur anak. Kita kalau nggak ada disiplin, anak-anak kita tuh pergaulannya nggak karu-karuan. 1 kali ada orang kaya beliin anaknya Ferrari. Namanya anak muda, pengen pasang gaya. Bapak gua kaya, dia nyetir Ferrarinya ngebut-ngebutan. Pengen kasih lihat ke teman-temannya mobil gua kenceng. Apa yang terjadi? Dia tabrakan hebat. Cacat seumur hidup sampai hari ini. If you love your kids, jangan selalu memberikan yang tidak seharusnya kamu berikan. Sebelum dikasih mobil Ferrari, harusnya dikasih pengertian tentang rasa syukur kepada Tuhan. Bahwa semua yang kita punya ini berasal dari Tuhan. Saya tuh bersyukur gini, waktu saya masih kecil, memang orang tua saya menelantarkan saya, tapi ada perkataan mereka yang selalu mereka bilang gini, jangan ngarepin harta orang tua, lu kerja. Sampai hari ini saya ingat, tapi hari ini saya bersyukur. Saya gak kebayang kalau saya dibesarkan dengan cara dimanjakan, saya jadi lembek, gak kuat menghadapi badai hidup, dan bagaimana menghadapi dunia, kalau di rumah semua serba mudah. Sometimes hard times is needed to build good character. Masa-masa sulit itu bagus untuk pembentukan karakter kita. Setuju? Biasanya orang yang pernah susah pasti ngerti arti ini. Kamu akan belajar rendah hati. Kamu akan belajar menghargai orang.
Kamu akan belajar mengandalkan Tuhan. Dan itu semua didapat ketika kamu melewati badai kehidupan. Saya akhiri. Kebinasaan rohani kalau kita nggak didik anak. Anak itu akan tumbuh dalam hidup yang tidak takut Tuhan. Tidak ngerti hormat pada otoritas. Apa akibatnya? Dia akan hidup dalam dosa yang menuju kepada kebinasaan. Dua sisi kegagalan orang tua. Yang pertama, terlalu lembek. Membiarkan anak tanpa hajaran. Merupakan bentuk kebencian kata firman Tuhan. Karena membiarkan anak menuju kehancuran dan kebinasaan. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Artinya gini, kalau lu sayang lu didik. Yuk katakan sama pasangan, kalau lu sayang lu didik. Kalau ngedidik jangan nyakitin, tapi mendisiplin. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mendidik karakternya. Sisi kegagalan yang kedua, terlalu kejam, cruel. Mendisiplin dengan cara yang kejam, menyakiti hati anak. Nah ini yang membinasakan, tadi saya bahas. Membinasakan karakter, membuat dia hancur harga dirinya, membuat anak ini terluka. Yuk belajar, kasih yang mendidik, menunjukkan kasih yang tidak hanya memanjakan, tapi juga memberikan ajaran, disiplin dan teguran demi kebaikan masa depan orang yang kita kasihi. Anak yang terlalu dimanjakan akan jadi kurang ajar, tidak respect sama orang, tidak kuat menghadapi badai kehidupan. Sedangkan anak yang dididik terlalu keras akan menjadi pahit dan menjauh ketika dewasa. Pastikan didikan diberikan dengan kasih. Yuk, tangan kanan angkat. Katakan tangan kanan mendisiplin. Tangan kiri memeluk. Kalau Anda mau jadi orang tua yang baik, jangan hanya didik secara disiplin. Hitler. Tapi selalu punya tangan kiri yang memeluk dan mengobati anak. Jangan pernah mendisiplin karena kemarahan. Jangan pernah mendisiplin karena emosi yang meluap-luap, apalagi tidak terkendali. Jangan pernah mendisiplin karena Anda marah sama anakmu. Tapi lakukan ini bukan menghukum. Ini adalah mendisiplin. Papa sayang kamu, mama sayang kamu, mama mau kamu baik. Mama mau kamu ngerti, kamu gak boleh lakukan ini. Kamu harus belajar menghargai orang. Saya pernah pukul adik saya, adik tiri. Karena dia gampar pembantu di rumah mama saya. Kenapa? Saya didik dia. Kamu gak boleh perlakukan orang lemah seenak kamu. Jangan karena kamu anak orang kaya, kamu semena-mena. Dan itu dia ingat sampai hari ini. Well, kalau orang tuamu gak bisa didik adik-adikmu, you have to be in charge. Saya akhiri. Didikan harus diberikan dengan hati yang tenang, bukan dengan kemarahan. Katakan sama-sama. Didikan harus diberikan dengan hati yang tenang, bukan kemarahan. Yang kedua, anak harus tahu mengapa mereka didisiplin. Sama-sama, anak harus tahu mengapa mereka didisiplin. Yang ketiga, orang tua harus memeluk dan mengatakan I love you. 3, 2, 1. Anak-anak saya besar dengan kasih sayang. Dari kecil sampai besar. Sekarang Chloe Zoe umur 20, Axel umur 18. Biasanya anak seumur ini sudah sulit disentuh, sudah tidak mau dipeluk, betul? Tapi sampai hari ini anak-anak saya tiap hari bilang I love you sama saya. I miss you mama. Dan Axel, Chloe Zoe selalu peluk kami, termasuk papahnya. Kenapa? Karena kami tahu kapan kami harus mendisiplin dan kapan kami harus memeluk mereka. Saya berdoa Anda jadi orang tua yang bijaksana. Kalau mau dengar untuk anak-anak yang besar-besar, nanti sore dengarkan live streamingnya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di sorga, jadi orang tua gak ada sekolahnya. Kami pengen belajar jadi orang tua yang baik. Kami sayang anak kami, tapi kami lebih sayang masa depan mereka. Ajar kami untuk punya ketegasan untuk memberi disiplin. Untuk mengasihi mereka dengan cara yang Tuhan mau. Kadang kami gak tega, tapi kami tahu bahwa disiplin itu perlu. Dan Tuhan menghajar kami karena mengasihi kami. Kami berdoa beri kami kemampuan yang dari Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, beri kami hati yang mau taat sama firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Aku berdoa keluarga mereka bahagia. Anak-anak mereka tumbuh dalam kedisiplinan dan kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. God bless you.